penangkapan, 12, tim lapangan gitu. justru malah Terus ditodong sekitar senjata, akhir 2016. disekap, Jadi ya dan udah, kemudian disebut-sebut. dilakukan tindakan yang Tes tidak seleksi berbagai semestinya, tahap. dipersekusi Masuk. lah ya. Bahkan Ya udah. seperti mau dipukuli seperti jambret yang baru ketangkap Kita gitu juga lah. nggak pernah kepikiran waktu itu, tapi Oleh sejak aparat. zaman sekolah, zaman kuliah tuh udah ngeliat, Aparat oh negara. ini lembaga Aparat negara negara keren ini gitu. kemudian nggak ada tanggung jawabnya melakukan itu. Kalau Dan nggak kerja di sini diproses kayaknya juga, keren nggak nih. disalahkan. Tapi kan belum Tapi pernah walaupun tahu begitu, jalurnya gimana tim dan KPK nggak yang pernah minat sudah juga sebenarnya dikerjai kerja di begitu, lembaga kami negara tetap dan lembaga menegakkan, pemerintah tapi tuh nggak nggak pernah bisa minat. nangkap yang level Tapi besarnya. ya pernah lihat yang kalau level tengahnya yang KPK bisa ini dapat. kayaknya Jadi kalau dibilang salah ciut satu pasti yang ciut. paling oke lah, Pasti paling ciut, keren pasti gitu. seketika saya Karena ya sebagai penyidik itu saat itu memberantas korupsi berpikiran gitu kan. Kalau dulu kerja ya kerja untuk uang gitu kan. kita yang Untuk melakukan uang saja. tugas atas nama Saya pusing undang-undang, kerja ya kan. otomatis Saya dapat kita gaji, yang bos melakukan dapat tugas keuntungan yang lebih besar lagi untuk gitu. dan atas nama Kalau negara masuk KPK saja. ya pusing juga mendapat kerja. Tapi bedanya perlakuan saya dapat seperti gaji itu ya. Kedua Artinya adalah kan itu ada manfaatnya buat bagaimana nih sikap negara negara, gitu, buat bagaimana masyarakat kita luas tuh bisa ada. melindungi kita, Nah itu kan, perbedaannya melindungi diri menurut sendiri. saya. Saya di KPK itu Biasanya yang sejak menyebabkan operasi tangkap tangan tidak 2 bocor itu ya Januari pasti 2007. kebocoran internal. Kebocoran Sebelumnya internal memang ini saya sebabnya dari apa? PTIK, Sebabnya ada pegawai yang perguruan tidak tinggi kepolisian, berintegritas. lulus langsung saya daftar. Pegawai yang Saya tidak mau beberapa berintegritas, kawan-kawan. dia mungkin menjual Di KPK informasi saya atau sebagai dia mungkin ada penyidik, motif-motif tertentu yang kita fungsional tidak tahu. penyidik Dia dengan membocorkan posisi penyidik operasi tangkap utama. tangan tersebut. Dan memang Harapannya sebelumnya saya seperti sudah apa beberapa ya, kali kita menangani juga kasus tidak pernah korupsi, tahu. walaupun level-level kecil lah. Saya pernah tangani yang paling besar level bupati, tapi ya tentunya berbeda kalau saya tangani di KPK akan perkaranya akan menjadi tuntas ya. Begitu di KPK, saya melihat Orang yang ingin melemahkan KPK ini permasalahannya kan ya jauh tentu lebih orang yang besar, tidak senang jauh dengan lebih keberadaan luar KPK. biasa dan sangat mendasar. Ya misalkan Saya penyidik upaya-upaya yang terbaru kemarin sejak kan tahun tentu mengenai 2007 revisi undang-undang. saya masuk Dari yang sebelumnya kita waktu itu dari bisa kepolisian. langsung melakukan Setelah penggeledahan, lulus PTIK, penyadapan dan lain saya sebagainya menjadi perlu mendaftar izin di dari KPK. Dewas, dan itu kan prosesnya kan memakan dulu waktu. waktu saya Dan nangani kita tidak perkara tahu di ada kemungkinan perkara- bocor di mana perkara saja. tidak pidana umum lah ya. Perubahan di ketentuan kepolisian dalam itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai pemberian ya, status kepegawaian terutama yang jelas bagi tindak pidana pegawai Komisi pertambangan ya. Nah, Pemberantasan itu yang Korupsi. agak menarik. Kalau saya nangani tentang perkara perubahan pembunuhan, kedua atas penganiayaan Undang-Undang itu Nomor nggak pernah 30 ada. tahun 2002 Tapi ketika kita tentang Komisi nangani Pemberantasan perkara pertambangan Tindak Pidana kemudian itu Korupsi terekspos dapat di media, disetujui untuk pasti ada yang disahkan nelfon. menjadi undang-undang. Dan selalu mengatakan saya Ini saya hal anu, yang memang saya menarik. abangmu, saya angkatan Dengan segini. adanya revisi itu sendiri, Nah, kalau jelas selama di KPK, birokrasi jadi panjang alhamdulillah saya untuk tidak pernah beberapa, terjadi seperti itu. kita Ketika mekanisme menjadi penyidikannya, misalnya kayak Kapolsek, penyitaan, kita kan dapat anggaran. penggeledahan. Bahkan dengan penggeledahan kami tidak ada lagi ketika aparat penegak hukum lagi bisa menggunakan situasi keadaan mendesak gitu ya, sehingga mendasarinya dengan pasal 34 KUHP. Kami nggak punya dasar itu. Kami segala bentuk penggeledahan harus dijalani melalui izin Dewan Pengawas. Sehingga salah kalau kemudian masalah itu hanya digantungkan masalah penyadapan. Perlu izin Dewas segala macam. Itu bagi saya nggak terlalu problem. Nggak pakai penyadap pun saya bisa gitu loh. Dan ini yang banyak saya lakukan. Ya kan? Banyak kasus yang tidak menggunakan ini. Ya kan? Pihak pemberi maupun yang mau memberikan, pihak penerima maupun pemberi, itu tidak pernah menggunakan ini, ya kan? Alat komunikasi. Nah, itu dengan hanya cari kertas ini, yang dibuang ke got, segala macam. Makanya dulu pada zaman Pak Saud Situmorang, dia pernah bilang, harusnya kalian tidak belajar ke FBI, tapi FBI yang belajar ke kalian ke sini, gitu. Itu Perubahan undang-undang kita kan tahu lah. Perubahan undang-undang itu udah jelas itu. Kita biasa speednya gigi 5, gigi 4 ya. Sekarang gigi 2, gigi 1. Walaupun ada beberapa kemarin OTT yang muncul begitu undang-undang baru ini, yaitu sisa-sisa ataupun ada rahmat Tuhan yang tertinggal di kita itu yang kita bisa tunjukkan ke masyarakat luas. Adalah Saudara Firly Bauri Dr. Andes MSI. Bisa disepakati? Dengan beranggotakan komisioner sebagai wakil ketua, yang pertama Saudara Nawawi Pomulangu SH.
Bisa disepakati? Yang kedua sebagai Wakil Ketua, Saudari Lili Pintauli Siregar SHMH. Bisa disepakati? Yang ketiga... Jadi pada waktu itu saya melihat pemilihan pimpinan KPK itu sampai jam 1 dini hari kalau nggak salah. Dan pada waktu sudah terbentuk formasinya, pada waktu itu juga air mata saya menetes. Pada waktu juga saya menangis. Nah, tapi ketika hasil TWK ini diumumkan, saya sama sekali nggak sedih, nggak marah, nggak ini. Karena kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian dengan formasi seperti itu. KPK itu berkali-kali diserang dari luar, ternyata KPK adalah organisasi yang tangguh. Sehingga ada perubahan strategi, ada cara belajar dari lawan-lawan KPK yang semakin lama semakin efektif. Nah, Bapak ngelempar bola. Nah, bolanya itu ya, bolanya itu setelah dilempar gini nggak nempel di sini, tapi bolanya itu kembali lagi, ya. Itu namanya pola. Ya. Memang saya lahir dan besar di Madura ya. Nah, di mana mereka itu kebanyakan adalah basisnya adalah basis NU ya. Saya dulu sebagai investigator atau penyelidik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, di KPPU ya. Lahirnya dua lembaga ini dan juga mungkin tuntutan reformasi, lahir juga beberapa lembaga lain. Cuman begini, kalau di KPPU kan saya sudah berbuat ya. Nah, tentu ada tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa juga berkiprah di lembaga lain yang kira-kira ini semua adalah anak kandung reformasi. Nah, itu yang membuat saya kemudian ingin juga bisa andil di dalam proses kerja-kerja pemberantasan korupsi. Saya Sujanarko, masuk KPK sudah lama banget ya, 30 Juli tahun 2004. Saya itu direkrut agak spesial karena KPK hanya merekrut 12 orang. 12 orang itulah yang sebetulnya menjadi cikal bakal kelembagaan KPK. Saya itu dulu di BUMN industri strategis lah zaman Pak Habibie, sehingga saya dapat fasilitas bisa sekolah S2 juga dibiayai oleh pemerintah gitu di Jepang. Kenapa saya memutuskan keluar dari BUMN itu saat anak-anak saya sudah mulai kelas 2 SD minta les bahasa Inggris, minta les matematika. Saya tidak bisa membiayai. Nah, mulai itulah saya shock. Padahal kalau saya mau sebagai project manager, kalau nilai project itu 70 miliar gitu ya, tanpa memeras ini, hanya appointed pengadaan di satu toko gitu aja, itu returnnya bisa 1% tanpa marah. Sehingga pada saat saya pertama kali menerima gaji KPK agak shock juga. Karena mungkin publik nggak tahu, di awal-awal di KPK itu saya sebagai direktur all in ya, nggak ada cover kesehatan dan lain-lain. Gaji saya mohon maaf hanya 5,5 juta. Single salary tahun Single salary. Saya sebelumnya konsultan di KPK itu, kebetulan saya dulu background saya di konsultan SDM. Di 2006 konsultan saya, perusahaan konsultan saya menangi tender di KPK gitu, menangi tender di KPK, dan saya terjun langsung di sekitar tahun akhir 2006 sampai dengan tahun 2007 gitu. Jadi kami membangun, katakanlah bersama-sama gitu dengan KPK membangun sumber daya manusia dan budaya organisasi yang ada di KPK gitu. Jadi menarik sih gitu. Makanya saya ketika konsultan saya menjadi jadi ingin gitu bekerja di KPK. Karena saya juga ketika saya mendesain, saya secara tidak langsung merasa bahwa ini organisasi yang saya ingin gitu. Kita punya rasa dan hak yang sama gitu
di sebuah organisasi, tidak perlu kita berpikir soal masalah nanti karir gimana gitu, karena itu sudah ada desainnya sendiri, toh nanti juga akan sampai ke puncaknya. Saya pernah jadi guru, walaupun nggak lama, setahun ya. Jadi guru, itu rasanya melakukan sesuatu bagi orang lain tuh menyenangkan gitu. Saya masih di kantor yang lama, dapat WhatsApp dari kakak. Saya itu nggak pernah ada niat sedikit pun menjadi PNS. Jadi memang dari dulu nggak pernah pengen jadi PNS. Ini ada nih lowongan di WhatsApp. Di-share lah, Indonesia memanggil 11 waktu itu. Indonesia memanggil 11. Wah, lembaga negara nih. Enggak PNS. Enggak, ini enggak PNS kata dia. Coba aja dulu. Nama besar KPK yang sudah kedengaran di mana-mana. Dan ya yang sering tampil di televisi kan, KPK itu bisa menangkap koruptor. Terus sering keluar nama-nama seperti Novel Baswedan yang berbuat baik tapi kemudian mengalami banyak tantangan gitu. Dan saya bisa satu kantor dengan beliau. Bikin penasaran. Waktu itu saya yakin tuh di kantor itu nggak mungkin cuma Novel Baswedan satu orang. Pasti banyak orang seperti Novel Baswedan. Cuma memang nggak terekspos waktu itu ya. Aku sebelumnya di Tempo 5 tahun. Sebelum di Tempo aku di Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri, Tempo 5 tahun. Bank Mandiri cuma setahun. Tempo 5 tahun, lalu lihat Indonesia memanggil 11 nih. Ya waktu itu mikirnya di dunia jurnalistik kayaknya aku udah merasa kayaknya mau hal yang baru aja deh gitu. Aku lulus kuliah 2010, Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurnalistik. Aku nggak punya ingatan cukup bagus ya, maksudnya ingatan yang cukup membekas bahwa aku adore KPK atau seperti apa di saat mahasiswa. Tapi waktu di Tempo, aku adore KPK dan senior-senior yang liputan di KPK. Karena liputan di KPK nggak pernah gampang. Liputan di KPK itu aku ngelihatnya ketika kita liputan di KPK maka kita jadi bagian dari pemberantasan korupsi. Karena sense of belonging-nya teman-teman wartawan di KPK tuh tinggi banget. Tapi saat itu memang ngelihat KPK memang udah jadi yang lembaga yang memang atau waktu itu bisa diharapkan gitu ya untuk sebagai bukti bahwa di Indonesia ini hukum bisa tajam ke atas juga, nggak cuma tajam ke bawah. Kapan lagi ngelihat petinggi negara, siapa lagi yang berani nangkap petinggi-petinggi negara yang memang ngerampok uang rakyat gitu ya, terus dipenjarakan. Itu kan di Indonesia ya KPK aja yang bisa kayak gitu. Saya itu bergabung dengan KPK itu tahun 2007 ya, April 2007 itu lewat program Indonesia Memanggil 2. Jadi memang angkatan kedua sebetulnya, walaupun ada angkatan 0 di KPK itu. Background ini juga agak unik nih, background saya itu sarjana teknik kimia sebetulnya. Ini unik juga nih, ketika apply saya punya teman deket gitu ya di Jakarta, itu sempat bilang gini, PNS ya, sorry ya, di suatu kementerian lembaga dia bilang, ini jangan apply dong KPK gitu. Kalau nanti apply KPK, nggak ada lagi nanti kalau kementerian lain yang mau menerima gitu. Saya juga nggak mengerti kenapa pemikiran begitu kan. Itu yang pertama, takut orang nanti nerima kalau bekasnya orang KPK gitu. Terus yang kedua dia bilang lagi, hari gini nggak korupsi, nggak aneh tuh malah orang ya gitu. Wah, dengan kata-kata itu justru gila ini masa kayak gitu kan.